Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Doraiku di part pertamanya. Saat ini di masyarakat tersebar berita tentang sebuah alat yang bisa membuat seseorang mematuhi perintah. Alat tersebut bernama SCM dan dijual secara online. Lalu seorang gadis bernama Arakawa sedang mendengarkan curhatan sahabatnya yang telah diselingkuhi oleh pacarnya, padahal mereka sudah berpacaran selama 3 tahun. Arakawa kemudian menyuruh sahabatnya itu untuk membawanya menemui mantan pacarnya, sebab ia akan melabraknya secara langsung. Mereka lalu bertemu mantan sahabatnya, yaitu Yuga, yang mana mantan pacar sahabatnya itu ternyata selingkuh dengan seorang pria. Arakawa langsung menanyakan alasan Yuga memutuskan sahabatnya itu karena ia tidak percaya kalau Yuga menyukai seorang pria. Ia pun langsung menyuruh Yuga untuk mencium pacar prianya itu. Akan tetapi Yuga menolaknya sebab mereka sekarang berada di depan umum. Yuga mengatakan jika Arakawa berhasil menebak status orang yang berada di sebelah mereka, maka ia akan menjawab pertanyaannya. Dengan sekali melihatnya saja, Arakawa berhasil menebak kalau kedua orang itu baru saja bertemu dan sedang melakukan kencan buta. Yuga akhirnya bersedia berbicara, namun ia hanya ingin berbicara empat mata dengan Arakawa. Esoknya, mereka kemudian bertemu dan membicarakan alasan Yuga memutuskan sahabatnya. Yuga mengatakan bahwa memang benar ia tidaklah menyukai seorang pria. Ia melakukan itu agar sahabat Arakawa mau putus dengannya. Yuga kemudian menanyakan mengapa Arakawa bisa tahu tentang status orang yang berada di sebelah mereka. Menurut Arakawa, ia hanya menebaknya dengan menggunakan firasatnya saja, sebab ia melihat gadis itu sepertinya ingin cepat pulang dan makannya telah buru-buru. Kemungkinan gadis itu sudah mengenal teman kencannya di dunia maya, namun gadis itu kehilangan minat ketika bertemu orangnya secara langsung. Mendengar cerita Arakawa, Yuga langsung mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat membahas sesuatu, yang mana Yuga ternyata memperkenalkan alat SCM kepada Arakawa. Ia menjelaskan bahwa alat itu adalah alat yang bisa membuat seseorang menjadi budak. Ketika SCM itu diletakkan di belakang gigi, maka akan berinteraksi dengan otak, sehingga meningkatkan kepatuhan seseorang. Sesama pengguna SCM akan berduel dan duelnya boleh apa saja. Seseorang yang kalah, maka kepatuhannya akan meningkat, sehingga ia akan menjadi budak dan bisa diperintah oleh sang pemenang. Tujuan Yuga sekarang adalah ingin mengajak Arakawa bekerja sama dengannya. Ia juga akan memberikan uang kepada Arakawa sebagai jaminannya. Yuga ingin agar Arakawa nantinya membebaskannya ketika ia menjadi budak seseorang. Yuga merasa kalau Arakawa sangat pandai dalam melihat sesuatu, sehingga ia sangat percaya kalau Arakawa nantinya bisa membebaskannya. Arakawa yang sedang merasa bosan dengan hidupnya akhirnya menerima tawaran dari Yuga dan bekerja sama dengannya. Lalu, pasangan kencan buta yang mereka temui ternyata pada malam itu pergi ke pinggir teluk, yang mana pria itu memaksa sang wanitanya untuk bermain dengannya. Hal itu ternyata membuat sang wanita yang bernama Lucy sangat depresi. Ia pun berniat menggunakan alat SCM untuk membalaskan dendamnya. Esoknya, Lucy kemudian menemui pria yang sebelumnya kencan buta dengannya, yaitu Meguro. Lucy mengajak Meguro untuk bertanding dengannya. Jika Meguro menang, maka ia boleh bermain dengannya lagi. Namun, sebelum bertanding, Lucy ingin agar Meguro memakai alat SCM yang sudah ia siapkan. Tanpa Meguro tahu alat apa itu, ia langsung memakainya dan menerima tantangan dari Lucy. Akan tetapi, setelah bertanding, Meguro ternyata kalah dari Lucy, yang mana Lucy ternyata lebih banyak mengumpulkan bola darinya, sehingga Meguro
kini akan menjadi budak Lucy. Lucy sangat senang karena ia kini bisa membalaskan dendamnya. Di sisi lain, ada sepasang kekasih yaitu Ayaka dan Seiya sedang menggunakan alas SCM, yang mana dalam permainan mereka Ayaka ternyata memenangkannya. Ayaka kemudian menanyakan mengapa Seiya memaksanya memakai alat itu dan ingin menjadikannya budak. Padahal selama ini ia sudah memberikan semuanya kepada Seiya, bahkan membantunya menjadi host nomor 1. Seiya yang tak bisa berbohong akhirnya mengaku kalau ia sudah muak dengan Ayaka. Ia hanya ingin mengambil uang Ayaka dan menggunakannya bersama selingkuhannya. Karena ia menganggap Ayaka hanyalah mesin ATM yang menjijikan. Ayaka sangat marah karena selama ini ia sudah bekerja keras agar bisa memberikan uang yang banyak kepada Seiya. Ia akhirnya memutuskan akan menjadikan Seiya sebagai budaknya dan mendapatkan perasaannya. Sementara itu, Arakawa dan Yuga kini kembali bertemu. Yuga memberitahu Arakawa bahwa ia sudah menemukan lawan pertama mereka. Ia menemukannya melalui peta yang ada di handphonenya, yang mana peta tersebut bisa melacak keberadaan orang-orang yang menggunakan SCM. Sebelumnya, Yuga sudah menggunakan alat SCM itu dan telah menemukan lawannya. Dan lawan mereka ternyata adalah Ayaka dan Seiya. Lalu, Ayaka yang sudah menjadi majikan Seiya kini memutuskan tinggal bersama. Saat masuk di dalam apartemen Seiya, Ayaka malah menemukan barang-barang dari selingkuhan Seiya. Ia pun menyuruh Seiya agar segera membuang barang-barang tersebut. Seiya akhirnya membuang barang-barang itu ke tempat sampah. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah kafe untuk merayakan karir Seiya yang telah menjadi host nomor 1. Namun, tiba-tiba saja mereka merasakan adanya getaran pada alat SCM. Hingga Yuga dan Arakawa muncul di depan mereka serta menantang mereka. Yuga mengatakan bahwa mereka akan bertanding 2 lawan 2. Tim yang menang maka berhak memperbudak tim yang kalah. Serta Seiya dan Ayaka bisa bebas menentukan jenis pertandingan mereka. Seiya pun menerima tantangan Yuga, namun ia ingin agar mereka pindah ke tempat lain. Mereka akhirnya pindah tempat dan mulai melakukan pertandingannya, yang mana pertandingannya adalah mereka harus bisa menebak berapa jempol yang terangkat. Siapa yang bisa menebak dengan benar, maka tangan mereka dikeluarkan dari meja. Dan tim terakhir yang tangannya masih berada di atas meja, maka ialah yang kalah. Arakawa dan Yuga setuju dengan permainan tersebut. Saat memulai permainannya, Seiya dengan benar menebak angkanya dan berhasil lolos pertama. Begitu pula dengan Yuga yang ternyata berhasil menebaknya. Kini tersisa Arakawa dan Ayaka yang harus menebak angkanya. Namun di saat terakhir, Ayaka tak mampu menahan tekanan yang diberikan kepadanya. Sebab ia melihat Seiya juga sepertinya tidak peduli padanya bahkan bila mereka kalah. Hingga Arakawa pun berhasil menebak angkanya dan mereka menjadi pemenangnya. Kini saya terbebas dari Ayaka, namun ia telah menjadi budak Yuga. Setelah itu, Yuga mempersilahkan mereka untuk kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Akan tetapi, ia ingin agar mereka menghindari pertarungan antar pengguna alat SCM. Lalu, saya kini memutuskan untuk berpisah dengan Ayaka. Saya pun kembali flashback saat ia pertama kali bertemu dengan selingkuhannya, yaitu Julia. Ia yang kala itu sedang berada di tempat sampah karena sedang teler dan frustasi. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Julia yang memberikannya sapu tangannya. Seketika saya langsung jatuh hati kepada Julia. Saya pun memutuskan untuk menjadikan Julia sebagai kekasihnya. Namun saat ia berhasil dijadikan budak oleh Ayaka, ia dengan terpaksa harus memutuskan Julia karena perintah dari Ayaka. Hingga ketika Yuga dan Arakawa muncul, ia sangat senang karena ia pasti akan bisa bebas dari Ayaka. Untuk itulah ia sengaja menerima tantangan Yuga agar bisa bebas walaupun juga ia tetap menjadi budak.
Seiya. Lalu tiba-tiba Julia mendatangi Seiya yang sedang berada di atas gedung. Seketika Seiya langsung memegang tangan Julia dan berjanji tak akan melepaskannya. Julia kemudian memberitahunya bahwa jika Seiya melepaskan tangannya, maka Seiya akan kalah. Dan sekarang Julia sebenarnya telah menjadi budak seseorang.